Memilih ikut Yesus bukan berarti aman semuanya. Memilih ikut Yesus itu berarti bahwa siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Salah satunya adalah artis muda El Ibnu, penyanyi yang luar biasa pada zamannya. El Ibnu masuk Kristen, keluarga ngamuk dan nyaris main golok. Wow, ngeri. Tetapi yang jelas Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan melindungi. El Ibnu jadi sorotan publik karena kisah hidupnya yang menyayat hati. Ia cukup tegar ketika mengalami stroke, ditinggal istri, dan karir hancur karena ditipu label musik. Wow, sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi itulah pengalaman hidup, itulah rencana Tuhan, dan itulah yang Tuhan izinkan. Tentu semuanya ada maksud Tuhan. Kalau tidak semua ini terjadi, tentu dia tidak pernah memilih untuk ikut Yesus. Karena biasanya kalau sudah hancur, maka orang pasti akan meninggalkan. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu memungut mencari orang-orang yang rusak sekalipun. Orang-orang yang dibuang justru Tuhan cari dan menyelamatkan mereka. Sama seperti saudara kita ini. Memang berat adanya ketika mengalami stroke, tidak dapat berbuat apa-apa. Istri yang dicintai justru pergi. Karir juga hancur karena kena tipu. Ya, istilah sudah jatuh ketimpa tangga. Pria bernama asli Noventino Budi Lesmana ini kemudian memilih untuk masuk agama Kristen. Nah, mengapa dan apa alasannya? Tentu semua orang bertanya-tanya. Namun keputusan El Ibnu itu ternyata membuat keluarga marah besar. Ya jelas, pasti. Karena kalau berbicara tentang agama, itu sensitif sekali. Apalagi orang yang beragama sebelah, yang adalah garis keras, tentu mereka akan melakukan kekerasan. Bahkan bagi mereka darah itu menjadi halal kalau seseorang sudah menjadi murtad. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi anak muda ini, El Ibnu, sehingga dia masih ada sampai saat ini. Satu-satunya orang yang tak marah dengan keputusan tersebut hanya ibunda El Ibnu. Ia seorang ibu. Semarah-marahnya kayak apapun, dia akan tetap berkata, dia itu anakku. Walaupun dengan berat hati, dia pasti akan menerima asalkan anaknya baik-baik saja. El Ibnu berkata, kakakku ngamuk. Mama no problem, tidak masalah. Dia tahu bakal ada anaknya yang ikut papa, ujar El Ibnu dilansir dari Detik Hot. Ayah El Ibnu ternyata merupakan seorang Nasrani. Wow, jadi sebenarnya tidak masalah. Toh ada keluarga yang Nasrani. Buat saya, kakaknya ini salah. Kakaknya ini egois. Berarti dia hanya mengasihi ibunya tetapi tidak mengasihi ayahnya. Karena orang tuanya berbeda agama. Seharusnya nasionalis. Tidak ada yang fanatik di sini. Baik dalam agama Islam maupun agama Kristen. Berbeda cerita kalau misalnya Islam yang fanatik, orang tua, ayah dan ibu itu beragama Islam. Dan kakak marah itu wajar. Tetapi di sini ayah beragama Kristen dan adik memilih agama seperti ayahnya. Mengapa kakak harus marah? Mengapa kakak harus membawa golok? Tentu tidak dibenarkan. Dan ini tidak mencerminkan kebersamaan, tidak mencerminkan toleransi.
Hal itu yang kemudian membuat Ibnu juga menilai bahwa pindah agama bukan perkara yang besar. Bahkan Ibnu sempat menantang sang kakak yang marah besar karena hal tersebut. Buat sahabat, hal itu tidak baik untuk ditiru. Terus kutawarin golok, penggal gue mas, ayo, lo tahu Papa Kristen, kok lo keki? Ya betul sekali. Langsung mingkem cerita Ibnu. Ya betul sekali. Karena terlihat seolah dia melupakan iman ayahnya. Ketika hal itu dilakukan terhadap adiknya, maka tentu ayahnya juga pasti akan kecewa. Karena mengapa? Tindakan kakaknya itu seolah tidak menghargai, tidak menghormati orang tua, khususnya ayah. Jadi perkataan Ibnu itu tepat sekali. Ibunda Ibnu memang tak marah ketika tahu anaknya pindah agama. Hal itu yang membuat Ibnu lantas merasa berutang budi kepada sang ibunda. Pengurus panti jompo Pniel, Agustina Pati Pelohi, cerita Ibnu sangat ingin memberangkatkan sang ibunda umroh ke tanah suci Mekah. Apalagi sang ibunda lah yang sempat merawat Ibnu selama stroke sebelum akhirnya jatuh sakit juga. Dia punya cita-cita kalau Tuhan mengizinkan dia ingin membawa mamanya umroh. Itu cita-cita dia. Ungkap Agustina Patipelohi di Rumpi. Ya, keinginan yang sangat bagus. Walaupun mungkin tidak benar dan sia-sia menurut iman Kristen, tetapi dia mengutamakan dan menginginkan ibundanya bahagia. Ya, itu adalah keinginan seorang anak yang luar biasa. Namun Ibnu mengaku tak punya cukup biaya untuk memberangkatkan sang ibunda berangkat umroh. Kondisi Ibnu yang tak berdaya jadi tembok penghalang niat baiknya tersebut. Karena aku gak pernah punya duit, karena yang ada di otakku hal baik apalagi ini ya yang sanggup kulakukan. Makanya gini, aku cuma kuat bayarin mama. Karena mama sakit harus ada yang temanin. Ini bingungku, tutup Ibnu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sesama anak Tuhan, apalagi saudara kita Ibnu yang menghadapi tantangan yang besar dan yang masih muda, yang ditinggal oleh sang istri. Patut kita doakan dia tetap dalam keadaan baik. Namun kabar terbaru dia sudah memiliki pendamping yang baru. Nah, kita doakan supaya sesama anak Tuhan mereka saling mengasihi. Sekalipun dalam keterbatasan pun tetap mengasihi. Satu hal yang paling penting adalah menjadi berkat. Dengan iman baru yang dimiliki, menjadi berkat untuk semua orang. Kalau mungkin sebagai artis penyanyi, silahkan bernyanyi. Jadilah berkat untuk banyak orang melalui media sosial, baik melalui YouTube, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi media-media sosial yang bisa digunakan untuk bersaksi dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati para sahabat pendengar semuanya. Amin.